Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, senantiasa kita berbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun yang kita rasakan, yang kita alami. Kita tetap meyakini bahwa keadaan yang sedang kita alami merupakan suatu keadaan yang dipilih oleh Allah dan yang terbaik buat kita. Maka tidak ada satupun akhir daripada setiap peristiwa, akhir daripada setiap keadaan yang pantas dan patut untuk kita ucapkan kecuali walhamdulillah rabbil alamin. Bersama-sama kita wujudkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan setiap apapun yang Allah karuniakan kepada kita untuk kita jadikan sarana semakin dekatnya diri kita kepada Allah. Masih ada umur, masih ada kekuatan, masih ada kesehatan, masih ada harta, kita jadikan semakin dekat kita kepada Allah melalui amal-amal ibadah kita. Kemudian kita perbanyak bacaan sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengannya menjadikan sebab kita layak untuk mendapatkan syafaat beliau berupa pertolongan yang akan memudahkan setiap urusan kita, urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat kita kelak. Bapak Ibu rahimakumullah, wujud rasa syukur kita pula jangan pernah berkurang keterikatan kita, keakraban kita dalam bergaul dengan Al-Quran. Tidak ada sahabat yang paling setia yang akan membersamai kita dalam kehidupan dunia, alam kubur maupun akhirat kecuali sahabat kita satu-satunya, yakni Al-Quran. Nah, bukan itu yang saya maksud. Bukan itu. Esensi merdeka itu apa sih? Merdeka itu apa sih? Apa? Bebas dari apa? Yang jajah, yang suka jajah itu namanya apa? Penjajah. Terus apa kita? Musuh. Bener enggak? Kita bener merdeka, Pak Bu? Hah? Emang kita nggak punya musuh? Hah? Musuh setan. Nah loh. Bu, kita ini masih ada musuh, bahkan musuh terberat kita itu mas. Bu, yang ingin saya sampaikan, kalau kita ini punya musuh, Bu, layaknya orang itu kalau ketemu musuhnya itu apa, Pak? Apa yang dilakukan? Apa reaksi ketika kita ketemu musuh kita? Iya kan? Bagaimana kita harus melawan dia dan mengalahkan dia? Tapi kenyataannya apa ketika kita ketemu dengan musuh kita? Bermesraan bukan? Allah. Ingat ini Bu. Terus ingin saya pesankan bahwa kata Allah, setan keberadaan Bu, makhluk yang paling sempurna ciptaannya yang diciptakan oleh Allah itu siapa? Sempurna mana, hebat mana manusia sama setan? Sama iblis. Hebat mana manusia sama iblis? Ya? Pak, ini masalahnya. Coba kalau kita punya musuh, kenali siapa musuh kita, karakternya gimana, strateginya musuh kita itu gimana. Setan itu kata Allah, inna kaidasyaitanu dha'ifa. Saya nyelip ini ya. Ini mau merdeka masalahnya, mau teriak-teriak merdeka besok kita itu. Inna sesungguhnya kata Allah, kaidu apa kait? Tipu daya asyaitonu setan, sesungguhnya sebenarnya tipu dayanya setan itu dha'ifa. Apa? Setan itu ternyata tidak punya daya upaya apapun, Pak. Terus apa yang dilakukan oleh setan selama ini? Ini kita kan harus, Allah bilang innahu aduwwum mubin. Apa kata Allah? Innahu sesungguhnya dia siapa? Setan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Ingat,
Musuh yang nyata, tapi musuh kita tuh selemah-lemahnya musuh, Pak. Selemah-lemahnya musuh. Maka kita kalau punya musuh, kenali karakter musuh kita itu apa, terus strateginya. Kita harus paham strategi perang, Pak, kalau punya musuh itu. Strateginya iblis, ternyata iblis itu tidak bisa membinasakan manusia. Allah yang bilang. Iblis itu tidak bisa mencelakakan manusia. Bisanya iblis itu apa? Pernah enggak di rumah kita tiba-tiba ada salah seorang anggota keluarga kita itu datang-datang dia sudah gebres-gebres watuk-watuk beler. Kena flu. Rawannya apa? Kalau ada satu orang di rumah itu kena flu, lah kok iso sing liyane gak flu kok melok flu lah po? Bu, 4 tahun yang silam ketika pandemi Covid, semua yang bernyawa, manusia yang bernyawa kena semua enggak? Enggak. Ada yang enggak kena? Bagian. Ada yang enggak kena? Kenapa? Yang enggak kena itu kenapa, Pak? Hah? Belum diizinkan Allah kena. Nek jawabannya ngono boleh nang tauhid gak usah diskusi, Pak. Ya itu tadilah flu pilek tadi serumah kok ada terus anak satu-satunya nggak kena, kok ape kewenek kok anak siji gak kena, kenapa kira? Hah? Ini Pak Bu. Iblis setan itu cuman bisanya menebar virus. Menebar virus. Kalau kita ada pandemi kayak gitu, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari virus itu? Jaga jarak. Kita tingkatkan iman kita. Penting ini. Orang itu kalau makanya iblis tuh banyak iblis tuh stres, Pak, aslinya. Ngadepi wong doyan ngaji stres gak karuan. Mangarpe budal ku Masya Allah. Gagal dia goda orang yang mau berangkat ngaji, tetap ngaji. Makanya iblis setan itu sing gandeng. Kan setiap kita itu pasti ada yang ngikuti ya, setan. Setan yang ditugaskan ngikuti orang-orang soleh kayak panjenengan, kuru-kuru, Pak. Kuru-kuru, iya. Gak iso nggoda. Temen. Stres. Tapi sing gampang dipengaruhi lemu-lemu iku. Persoalannya ketika terjadi virus yang ditebar oleh iblis setan ini, bagaimana kita meningkatkan kekebalan tubuh kita, yakni iman kita. Dan itu tidak mungkin orang, yaitu tadi contohnya, orang serumah kena flu semua, ada satu yang dia itu tidak kena. Karena dia itu kekebalan tubuhnya. Nah, terus kalau kita sadar di situ banyak virus-virus setan itu, jangan lupa kemana-mana pakai masker. Nah, terus ono sing kena flu, ojo senengane dusel. Dusel nang iblis. Mesti ketularan, Pak. Paham ya saya ingin sampaikan? Kita nih sadari bahwa kita ini masih terjajah. Yang menjajah kita adalah musuh kita. Dan sebenarnya musuh kita itu adalah selemah-lemahnya musuh. Strateginya apa? Kita harus paham strateginya setan. Setan itu ketika pertama kali oleh Allah sudah diklaim untuk masuk neraka, apa permintaan setan iblis itu? Ditangguhkan umurnya selama sebelum kiamat. Dikabulkan enggak? Iya. Kedua, apa permintaan iblis? Rab, minta izin saya akan duduk-duduk di tengah jalanmu yang dilewati orang yang menuju ridhomu. Mangkane lek golek ridhone Allah itu Masya Allah moto iku kudu merem tok, Pak. Heeh. Ngene iku wis niat kok ngantuk koyo ngene, ngaji kok ngantuk. Engko pokoke teko omah aku tak langsung tekan omah iso turu apa ndak? Itu loh virus itu. Virus itu. Ning gone ngajian ngantuke gak kena ditahan. Sampai wis niat tekan omah engko langsung turu. Lah ngono ku Masya Allah miring karo YouTubean ngene iki. Nah, kena itu juga sudah kena virus itu. Terus apa strateginya setan itu dalam rangka menyesatkan kita? Minta izin kepada Allah, ya menghalang-halangi jalannya Allah itu. Kedua, dia minta izin itu akan mengganggu anak cucu Adam itu tidak bisa dari depan, tidak bisa dari depan belakang, kanan kiri.
Terus itu yang tidak disebut iblis. Iblis tidak akan pernah mampu ganggu kita ketika kita fokus ke atas. Itu tidak pernah iblis. Karena di atas ada siapa? Makanya urip ojo patek tolah toleh ngiwo nengen. Karena di situ ada rudalnya iblis. Ya jangan terlalu fokus ke depan hidup itu. Oh, seakan-akan aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oh, nek wis urutan dunia pingin hidup. Dan juga kita jangan terlalu menyesali apa yang sudah pernah terjadi. Karena yang dibikin iblis itu. Tapi nek opo-opo kita sudah menegakkan la ilaha illallah, selesai masalahnya. Stres iblis tuh kalau kita tuh sudah fokus ke atas. Fokus kepada ridhonya Allah. Paham ibu-ibu, bapak-bapak? Ayo belajar dan sadari. Sadari sampai kapanpun musuh kita itu tidak akan pernah tinggal diam. Cuman yang mereka bisa lakukan itu tadi, menebar virus-virus keiblisan. Malas, putus asa, mewean, sebut kan. Cukup ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuka seluas-luasnya dada kita untuk menerima setiap pesan-pesan nasihat-nasihatnya. Bersama-sama kita puji Allah dengan mengucap kalimah hamdalah dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat selalu, berkah selalu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.